Sayyidah Nafisah adalah salah satu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidup pada tahun 145 Hijriah hingga 208 Hijriah. Beliau disebut-sebut sebagai perempuan sumber pengetahuan keislaman yang berharga atau Nafisah al-Ilm, pemberani sekaligus abidah zahidah. Bahkan sebagian orang mengkategorikannya sebagai wali perempuan dengan sejumlah karomahnya. Ketika Sayyidah Nafisah berusia 44 tahun, pada bulan Ramadan tahun 193 Hijriah, beliau tiba di Kairo. Kabar kedatangan perempuan yang luar biasa ini telah menyebar luas. Beliau pun disambut penduduk Kairo yang merasa bersyukur didatangi oleh Sayyidah Nafisah. Hingga ratusan orang tiap harinya datang hendak menemuinya, dari mulai berkonsultasi, meminta doa, ataupun mendengar nasihat dan ilmu darinya. Bahkan dikabarkan banyak orang yang sampai bermalam di luar kediamannya, menunggu kesempatan untuk bisa bertemu dengan beliau. Lambat laun, Sayyidah Nafisah merasa waktunya tersita melayani umat. Beliau berniat meninggalkan Kairo dan kembali ke Madinah agar bisa berdekatan dengan makam kakeknya Nabi Muhammad SAW. Tetapi penduduk Kairo keberatan dan memelas agar Sayyidah Nafisah membatalkan keputusannya untuk kembali ke Madinah. Karena banyaknya masyarakat Kairo yang berharap agar Sayyidah Nafisah tetap tinggal di Kairo, akhirnya Gubernur Mesir turun tangan sendiri. Ia menghadap Sayyidah Nafisah untuk bertahan di Kairo. Gubernur tersebut menyediakan tempat yang lebih besar baginya, sehingga kediamannya bisa menampung umat lebih banyak. Gubernur juga menyarankan agar beliau menerima umat hanya pada hari Rabu dan Sabtu. Di luar waktu itu, Sayyidah Nafisah bisa kembali berkholwat beribadah menyendiri. Setelah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Sayyidah Nafisah menerima tawaran gubernur dan memutuskan tinggal di Kairo sampai ajal menjemputnya. Sebelum tiba di Mesir, Imam Syafi'i sudah lama mendengar ketokohan perempuan ulama ini dan mendengar pula bahwa banyak ulama yang datang ke rumahnya untuk mendengarkan pengajian dan ceramahnya. Imam Syafi'i datang ke Kairo 5 tahun sesudah Sayyidah Nafisah. Beberapa waktu kemudian, Imam Syafi'i meminta untuk bertemu dengan Sayyidah Nafisah di rumahnya. Sayyidah Nafisah menyambutnya dengan seluruh kehangatan dan kegembiraan. Perjumpaan ini kemudian dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan yang lebih sering lagi. Masing-masing saling mengagumi kesalehan dan kealimannya. Bila Imam Syafi'i berangkat untuk mengajar di masjidnya di Fustat, ia mampir ke rumah Sayyidah Nafisah. Begitu juga ketika pulang kembali ke rumahnya. Dikabarkan bahwa Imam Syafi'i adalah ulama yang paling sering bersama Sayyidah Nafisah dan mengaji kepadanya. Padahal waktu itu, status Imam Syafi'i adalah sebagai tokoh besar dalam bidang usul fikih dan fikih. Sebelum datang ke Mesir, Imam Syafi'i sudah terlebih dahulu terkenal dan harum namanya di Baghdad. Fatwa-fatwa Imam Syafi'i di Baghdad dikenal sebagai qaul qadim, sedangkan fatwa beliau di Kairo dikategorikan sebagai qaul jadid. Pada bulan Ramadan, Imam Syafi'i juga sering sholat tarawih bersama Sayyidah Nafisah di masjid ulama perempuan ini. Begitulah kedekatan kedua orang hebat ini. Manakala Imam Syafi'i sakit, ia mengutus sahabatnya untuk meminta Sayyidah Nafisah mendoakan bagi kesembuhannya. Begitu sahabatnya kembali, Imam Syafi'i sudah tampak sembuh. Ketika dalam beberapa waktu kemudian, Imam Syafi'i sakit parah, sahabatnya dimintai untuk kembali menemui Sayyidah Nafisah untuk keperluan yang sama, meminta didoakan untuk kesembuhannya. Kali ini, Sayyidah Nafisah mengatakan, semoga Allah memberinya kegembiraan ketika berjumpa dengannya. Mendengar ucapan sahabat sekaligus gurunya itu, Imam Syafi'i segera paham bahwa waktunya sudah akan tiba. Imam Syafi'i kemudian berwasiat kepada murid utamanya, yaitu Al-Buwaiti, meminta agar Sayyidah Nafisah menyolati jenazahnya jika kelak dirinya wafat. Ketika Imam Syafi'i wafat, jenazahnya dibawa ke rumah sang ulama perempuan tersebut untuk disolatkan. Sayyidah Nafisah adalah fakta sejarah bahwa seorang perempuan bisa menjadi seorang ulama tersohor, bahkan menjadi guru bagi seorang Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab.